Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Mazmur pasal 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar
akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teguh. Amin. Berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 3 yang mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Kita siapkan hati kita dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih,
Kami datang memohon curahan Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran dan seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari Hosea pasal 6 ayat 1 hingga 3 dan pemberitaannya dengan tema berbalik dan mengenal Tuhan maka dipulihkan. Ya Roh Kudus, bersabdalah, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan Ia akan hidup di hadapan kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan-Mu, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada hari ini tema berbalik dan mengenal Tuhan maka dipulihkan. Ibu bapa dan saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah kita baca dan dengar, dan kita tiba saatnya untuk merenungkannya. Saudara-saudara, hubungan Tuhan dengan Israel adalah ikatan perjanjian. Israel umat perjanjian, dan Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa Dia adalah Allah Israel dan Israel adalah umatnya. Tuhan memilih Israel bukan karena jasa baik mereka, tapi karena kasih setianya semata. Israel adalah bangsa yang tidak setia, terbukti dari sikap perilaku mereka sehari-hari, baik sebagai pimpinan bangsa maupun termasuk raja dan imam. Mereka telah berlaku tidak setia kepada Tuhan. Berbagai kejahatan dan ketidakadilan, penyembahan berhala marak terjadi. Demikian juga masyarakat, rakyat
Mereka pun ikut-ikutan berlaku tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada lagi keinginan dalam hati mereka untuk mengenal Tuhan. Mereka telah kehilangan kasih dan setia kepada Tuhan. Melalui Hosea, sebagai nabi yang diutus Tuhan, Tuhan menyatakan berperkara dengan Israel. Ia akan menghukum dan membuat Israel berkabung. Bisa kita perhatikan pada pasal sebelumnya, baik pasal 4 maupun pasal 5. Tuhan menghukum tetapi juga mengampuni dan menyayangi lagi Israel ketika mereka bertobat dan ingin kembali kepadanya. Tuhan memperhatikan hati yang mau berubah. Hubungan perjanjian Tuhan dengan Israel yang tidak setia itu digambarkan dalam atau melalui perkawinan Hosea dengan Gomer, istrinya. Hosea dengan Gomer. Setelah kawin dengan Hosea dan melahirkan anak-anak, Gomer masih mempunyai keinginan untuk kembali kepada kekasih-kekasihnya dulu. Ia bercinta, berzinah, dan bersenang-senang dengan mereka. Jika ia tidak menemukan kesenangan dengan kekasih-kekasihnya, dia akan sadar dan kembali ke rumah. Hosea akan tetap menerimanya dengan penuh kasih dan pengampunan. Hosea tetap setia dan sabar menghadapi ketidaksetiaan Gomer, istrinya. Meskipun jelas-jelas telah mengkhianati perjanjian perkawinannya. Demikian juga sikap Tuhan yang penuh kasih, kesetiaan, dan pengampunan terhadap Israel yang sering berlaku tidak setia. Ibu bapa dan saudara kekasih dalam Tuhan, ada saatnya Tuhan pun berlaku tegas dan keras. Ia tidak mau kompromi dengan dosa dan kejahatan yang dilakukan para pemimpin dan umat Israel. Seperti Israel meninggalkan Tuhan dan tidak mau mengenalnya karena menyembah Allah-Allah lain atau berhala-berhala, maka dia pun akan pergi dari mereka. Tuhan pun akan pergi meninggalkan mereka. Tuhan tidak mau lagi ada di tengah-tengah Israel. Baca pasal 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku. Ketika Tuhan tidak ada di tengah-tengah umat Israel, maka mereka akan mengalami berbagai penderitaan dan kesesakan yang timbul, baik karena masalah internal maupun eksternal. Keberadaan Israel bagaikan berada di mulut singa yang mencabik-cabik, juga seperti pendosa yang dipukul sampai mati, maupun berada di dalam kekelaman dan ketandusan. Mereka berusaha mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi sia-sia karena tidak ada yang mau menolong.
Akhirnya mereka sadar dan ingin kembali kepada Tuhan. Israel mau berbalik dan mengenal Tuhan, karena mereka tahu persis bahwa Dia panjang sabar serta penuh kasih setia. Israel secara aklamasi bersepakat, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dia telah menerkam dan yang akan menyembuhkan, yang telah memukul dan yang akan membalut. Ia akan menghidupkan sesudah 2 hari. Ia akan membangkitkan pada hari ketiga. Kita akan hidup di hadapannya. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia datang kepada kita seperti hujan. Hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara-saudara, sepintas bacaan ini nampaknya ada kesungguhan dan penyesalan yang dalam dari pihak Israel. Mereka seperti telah bertobat dan ingin berbalik kepada Tuhan serta mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata semuanya hanya kepura-puraan semata. Kesadaran dan pengenalan ini hanya tampak ketika mereka datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sebab setelah mereka merasa telah mendapat pengampunan dan kasih serta kesetiaan Tuhan dengan kurban yang dipersembahkan, Israel kembali berlaku tidak setia dan melakukan berbagai kejahatan. Dalam kehidupan nyata mereka tidak mencerminkan perbuatan yang sudah berbalik dan sudah mengenal Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati umatnya. Firman Tuhan dalam pasal 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih baik daripada kurban bakaran. Kita saat ini sebagai gereja adalah keluarga dalam Tuhan, saudara bersaudara seiman kepada Yesus Kristus. Kita hidup berdasarkan kasih dan kemurahan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki, dan gereja adalah mempelai perempuan. Gereja ditebus dengan darah Yesus Kristus yang telah berkorban diri di atas kayu salib. Disalibkan Yesus Kristus memulihkan, disalib juga Yesus Kristus memulihkan perjanjian Bapa dengan manusia, termasuk gereja yang terputus oleh dosa. Hal itu berarti gereja, siapa gereja? Yaitu para pemimpin dan seluruh warga, kita semua sebagai gereja Tuhan mau diingatkan untuk setia dan takut dan taat pada perjanjian. Mari kita mengingat janji kita pada waktu peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Mari kita mengingat kembali janji waktu anak dibaptis. Mari kita mengingat juga
janji dalam pengakuan iman sebelum diteguhkan sidi sebagai pengikut Yesus Kristus. Mari kita mengingat janji sebagai diaken, penatua, pendeta, pelayan ibadah hari Minggu, pelayan anak dan ibadah hari Minggu, pelayanan PT, serta pengurus pelkat sebelum ditahbiskan maupun diteguhkan. Kita juga menghadapi peneguhan pengurus pelkat. Semoga dapat kita persiapkan, dan 2 tahun kepengurusan dan pelayanan pengurus pelkat 2020 sampai 2022. Mari kita tunjukkan bahwa kita sudah berkomitmen di hadapan Tuhan, dan sebagai umat yang telah mengaku ya dengan segenap hati untuk terpanggil melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berlimpah syukur penuh sukacita, maka semua akan berlomba-lomba untuk giat dan rajin melayani Tuhan, sekalipun di tengah dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat mengganggu dan menyengsarakan ini. Para pemimpin dan seluruh warga gereja mesti sadar dan bertobat. Ya, kita memeriksa hati kita dengan kerendahan hati, siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Tidak luput daripada keterbatasan, kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin orang lain lihat itu dan mau mengingatkan kita, kita terima dengan baik, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita mesti sadar dan bertobat, hancurkan kesombongan diri dan kekerasan hati. Milikilah kerendahan hati seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Semua unsur, ya, semua unsur siapapun kita mesti berusaha untuk menata juga memulihkan tatanan bergereja atau berjemaat yang kacau dan rusak karena egoisme serta kekerasan hati para pemimpin maupun warga. Semua orang tanpa kecuali mesti membaharui atau memberi diri dibaharui terus-menerus oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus masuk dan mengurapi setiap orang, para pemimpin juga warga gereja, agar dapat mengenal Tuhan maupun firman-Nya serta kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan akan memampukan para pemimpin dan warga gereja melakukan keadilan, kebenaran, kejujuran dengan sepenuh hati. Juga didorong oleh kasih yang tulus dan ikhlas, tanpa pamrih. Semoga kita dapat melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini, dan Jemaat GPB Cawang Baru senantiasa penuh sukacita sebagai gereja Yesus Kristus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku
Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapa dan saudara, marilah kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami menaikkan syukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, baik rohani maupun jasmani. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai gereja di tengah persekutuan ibadah-ibadah yang kami lakukan, khususnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober. Demikian juga warga jemaat yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah Minggu. Ya Tuhan, kami percayakan seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian hanya terjadi karena Roh Kudus menyertai kami semua anak-anak Tuhan, sehingga penuh sukacita kami memuji nama Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan dan kami tekun berdoa dalam iman dan pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percayakan kehidupan anak-anak-Mu dalam seluruh keberadaan sehari-hari, dalam segala usaha, pendidikan dan pekerjaan, serta pelayanan. Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan dan kemampuan. Semuanya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, Tuhan mengenal setiap anak-anak Tuhan yang bersyukur atas pertambahan usia di hari ulang tahun yang berbahagia. Ya Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati yang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang Engkau curahkan dan seluruh pengharapan beriman yang tetap teguh bahwa Tuhan akan terus menuntun hari demi hari dan memberkati setiap apa yang mereka lakukan. Terlebih juga cita-cita. Ya Tuhan, terima kasih, berkati juga bagi warga jemaat dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan mengunjungi satu demi satu dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan menjamah setiap anak-anak Tuhan yang tekun berdoa, berseru-seru dalam kesetiaan, memohon belas pengasihan dan pertolongan dari Tuhan, sehingga sembuh dan mereka bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami seluruh warga jemaat Tuhan, sehingga mengakui
bahwa semua karena Tuhan telah melakukan keajaiban, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapa di surga, kami berdoa di masa pandemi ini bagi seluruh warga jemaat senantiasa mematuhi himbauan dari pemerintah, bahkan menjadi kehidupan dengan cara-cara yang baru, yang baik, dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga segala yang mendukung untuk kesehatan dan keselamatan kami semua. Tuhan, kami berdoa biarlah seluruh warga jemaat Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan dan dengan penuh semangat memandang kepada rencana Tuhan yang mengatasi rencana Tuhan yang Kau nyatakan adalah yang terbaik bagi setiap warga jemaat-Mu di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ternyata berlimpah syukur anak-anak Tuhan boleh naik kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang baik, kepedulian-kepedulian satu dengan yang lain, saling menguatkan dan saling menghibur, saling memberikan pengertian satu dengan yang lain. Bapa Maha Kasih, kami juga bersyukur untuk kehadiran gereja-Mu di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Ya Tuhan, berkatilah keesaan gereja-Mu, senantiasa mengandalkan Tuhan yang memanggil kami dan kami memenuhi panggilan dan pengutusan-Mu sebagai gereja untuk memancarkan terang di tengah-tengah lingkungan dunia, masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan mendoakan semua orang, mulai dari pemerintah pusat sampai di daerah, di pelosok-pelosok tanah air. Kami berdoa biarlah para pemerintah, pemimpin masyarakat bangsa Indonesia, mereka senantiasa tekun mengandalkan Tuhan dan dengan hikmat Tuhan menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Dan secara merata boleh senantiasa menyalurkan berkat-berkat bagi kesejahteraan masyarakat. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang kami rasakan sampai pada saat ini. Kami berdoa Tuhan senantiasa bekerja di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia tercinta, sehingga menjadi kesaksian Indonesia bersatu, Indonesia maju, Indonesia yang kuat, dan Indonesia yang terus menjadi alat berkat Tuhan melalui perdamaian di tengah bangsa-bangsa. Kami berdoa semua bangsa di seluruh dunia, Tuhan juga melindungi dan terus memimpin dalam kesatuan dan persatuan bangsa-bangsa untuk memandang kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa-bangsa. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian puji-pujian dari vokal grup Jekonia Voices. Dipersilakan. Yesus, ada untukmu, untuk semua. Fajar baru ada, bangkitkan hidupku, sambut hari dengan senyuman indahmu. Karena Yesus ada untukmu, untuk semua. Dan bersyukurlah engkau dikasihi oleh-Nya, diberi karunia, diberi kekuatan, dan pakailah hidupmu jadi berkat buat semua. Hanya Yesuslah yang termulia selamanya. Dalam dunia ini, bangun dan berdiri, tetap hari dengan pertolongan Yesus. Karena Yesus ada untukmu, untuk semua. Dan bersyukurlah kau dikasihi oleh-Nya, diberi karunia, diberi kekuatan, dan pakailah hidupmu jadi berkat buat semua. Hanya Yesuslah yang termulia selamanya. Dan bersyukurlah kau dikasihi oleh-Nya, diberi karunia, diberi kekuatan, dan pakailah hidupmu jadi berkat buat semua. Hanya Yesuslah yang termulia selamanya. Yang termulia selamanya. Yang termulia selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dimohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh majelis sektor masing-masing dan juga dapat ditransfer ke Bank Mandiri melalui rekening atas nama GPIB Cawang Baru, nomor rekening 006 006 149 532. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara beri. Di sini
Umat Tuhan, marilah berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Mohon perhatian untuk warta jemaah. 1. Ibadah keluarga hari Rabu 14 Oktober 2020 dilaksanakan melalui WA Group Cawang Baru mulai pukul 19.00 WIB. Kedua, ibadah hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta 18 Oktober tahun 2020 melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru mulai pukul 07.00 WIB. Ketiga, ibadah hari Minggu pelayanan anak IHMPA 18 Oktober tahun 2020 melalui channel YouTube pelayanan anak Cawang Baru mulai pukul 08.00 WIB. Keempat, ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna IHMPT 18 Oktober tahun 2020 melalui WA Grup PT Cawang Baru mulai pukul 09.00 WIB. Kelima, ucapan terima kasih. 1. Ucapan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Kedua, kepada presbiter bertugas. 3. Kepada pemandu lagu Nyonya Ludia Ratu Kailola. Keempat, organis Nona Erika Kailola. Kelima, kesaksian pujian Jekonia Voice. Keenam, Jemaat GPIB Cawang Baru dan simpatisan yang telah memberikan kolekte ibadah hari Minggu, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, sumbangan P2GP. Tuhan Yesus memberkati pemberian saudara. Informasi keuangan dapat dilihat pada WA Group GPIB Cawang Baru. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri dan kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.